Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh pencemaran lingkungan dan solusinya sebagai salah satu pemenuhan tugas ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkyana Fatih Azhara, NIM 2020310061 dari Prodi Agribisnis. Nah, yang pertama adalah contoh pencemaran air berupa penggunaan deterjen. Perairan yang sudah tercemar limbah deterjen dapat membahayakan kehidupan biota air dan manusia yang mengkonsumsi biota tersebut. Sebenarnya, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali generasi muda yang berlomba-lomba menciptakan terobosan baru. Nah, hal ini dapat menyelesaikan permasalahan deterjen yang tidak ramah lingkungan. Seperti formula deterjen yang diklaim ramah lingkungan yang ditemukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik UI, formula deterjen yang mereka temukan ini berbahan dasar minyak kelapa sawit dan hasilnya dinyatakan mampu mengangkat kotoran pada pakaian. Selanjutnya adalah deterjen yang terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu dari buah lerak, seperti yang dikatakan oleh Imam Budiman dan teman-temannya dalam jurnal Universitas Pajajaran, mengatakan bahwa buah lerak ini memiliki kandungan saponin sebanyak 28% yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sabun. Selain itu, hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa tablet dari buah lerak ini dapat digunakan sebagai deterjen yang dapat memberikan hasil yang sama seperti deterjen sintetik yang dijual di pasaran. Yang selanjutnya adalah contoh pencemaran udara berupa asap rokok. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dan lain-lain dapat memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan diakibatkan oleh pembakaran sampah. Hal ini lantaran gas klorin yang dihasilkan dari pembakaran sampah bisa merusak atmosfer bumi. Sebab ketika kalian membakar sampah, biasanya akan meninggalkan debu asap dan melepaskan karbon dioksida ke udara yang tentu saja tidak baik ketika dihirup manusia. Oleh sebabnya, ada baiknya kalian membuang sampah pada tempatnya dan biarkan petugas kebersihan yang melakukan pembakaran secara teknis. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara, yakni melalui polusi dan suara. Kendaraan bermotor memiliki dua jenis polusi. Yang pertama adalah polusi udara yang dikeluarkan dari asap knalpot kendaraan. Yang kedua adalah berupa pencemaran udara yang merupakan suara yang mengganggu di daerah sekitar. Yang terakhir adalah pencemaran tanah, yakni pencemaran tanah di sawah. Dampak dari pencemaran tanah pertama ini sudah tidak diragukan lagi. Ketika tanah sudah terkontaminasi zat beracun, tentunya kualitas kesuburan tanah tersebut akan segera menurun. Tidak hanya menurun, ketika sebidang tanah di perladangan terkontaminasi zat beracun, maka potensi tumbuhan yang ada di atasnya akan mati, dan tanah menjadi tidak produktif lagi. Selain berdampak buruk bagi kesehatan manusia, ternyata penggunaan pestisida berlebih juga dapat berdampak buruk bagi kelestarian tanah. Pasalnya, penggunaan pestisida berlebih dapat membuat tanah menjadi lebih kering dan mengakibatkan tanah menjadi kurang subur.